Terima kasih 2023 atas segala kebaikannya dan pencapaiannya. Dan halo 2024, mari kita menjadi lebih baik lagi dan semoga niat-niat atau doa-doa untuk semua kebaikan terkabulkan di tahun 2024. Amin. Saya di sini bakal bercerita tentang kaleidoskop yang terjadi pada hidup saya di tahun 2023, kawan-kawan. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya ngerasa kayak senang, terus merasa bangga, terus juga ngerasa kayak menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari tahun 2022, 2021 dan ke bawah gitu. Saya ceritain aja satu-satu. Di tahun 2023 anak saya lahir. Saya masih ingat pertama kali saya melihat dia muncul di hadapan saya kayak, selamat Bapak, ini anaknya gitu. Alhamdulillah. Saya ngelihat dengan mata kepala saya Ashika lahir. Itu adalah momen yang paling pengen berteriak bahagia, excited, tapi yang keluar hanyalah sebuah tangisan air mata kayak anakku, terima kasih istriku. Terus juga respect sama perjuangan Ani, istriku, 9 bulan mengandung Ashika, 9 bulan 10 hari, saya lupa detailnya. Mengandung Ashika, ya perjuangannya luar biasa hebat. Di hari-hari waktu Ashika lahir, dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin, luar biasa lah. Jadi di tahun 2023 adalah tahun yang membuat saya official menjadi seorang bapak-bapak. Padahal beberapa tahun yang lalu saya hanya udah stand up comedian dan tukang gambar gitu, kayak ya udah nggak tahu ini akan kehidupan akan seperti apa ke depannya, ngebayangin apa gitu ke depannya nggak tahu. Dan sekarang saya seorang bapak-bapak beranak satu, memiliki keluarga kecil dan ya alhamdulillah mempunyai karir gitu. Ya itu terjadi seputaran di 2023, sangat terasa saya bahagianya. Wis mantap men. Aduh, 2023. Dan ya 2023 akhirnya pindah dari rumah kontrakan sebelumnya yang cukup lah, maksudnya apa adanya, mencari rumah kontrakan yang lebih baik. Ya walaupun masih ngontrak ya, tapi setidaknya bisa lebih baik lah. Untuk kebahagiaan anak istri di rumah lebih nyaman lah. Walaupun sebenarnya di rumah ini ada beberapa minus yang bocor-bocor dan itu harus diperbaiki. Tapi ya menurut saya jauh lebih baik, dan istri saya juga merasakan kalau rumah ini jauh lebih baik dari tempat sebelumnya. Ya, itu tuh terjadi di 2023. Soal karir juga alhamdulillah. Podcast Pandeka juga berkembangnya di tahun 2023, di awal-awal tahun Podcast Pandeka, dan kita sudah sampai 30 episode. Cuman sayangnya belum lanjut karena emang dari noise-nya. Jadi kawan-kawan yang menunggu kapan rilis Podcast Pandeka, itu semua bergantung noise. Jadi kan saya dan Bang Pras itu jatuhnya kayak apa ya, statusnya mirip talentnya noise lah. Jadi noise dan Bang Pras dan dulu tuh kan Sopan Stay namanya, jadi bikin IP namanya Podcast Pandeka. Nah saya dan Bang Pras itu akan bikin podcast tergantung si noise-nya itu sudah siap belum bikin podcast lanjutan gitu. Tentunya ada biaya produksi, ada ngejadwalin waktu dan lain-lainnya, itu urusan si noise-nya. Dan kenapa Podcast Pandeka belum jalan? Karena itu semua belum terorganisir kali ya sama si noise atau apa, saya juga nggak tahu. Intinya saya belum dapat panggilan untuk kembali mengisi podcast bersama Bang Pras di Podcast Pandeka. Jadi untuk kawan-kawan yang nunggu Podcast Pandeka di noise,
bersabar saja dulu ya. Saya mengerti antusiasme kawan-kawan dan saya paham dan saya malah berterima kasih banyak segitu antusiasnya terhadap podcast Pandeka gitu. Saya juga antusias tapi emang gimana saya nggak bisa lanjut kalau misalnya emang dari noise itu belum menjadwalkan untuk lanjut. Ya gitulah untuk urusan podcast Pandeka ya. Terus juga di tahun 2023 saya dapat pekerjaan lagi dan ini kayaknya lebih dari sebuah pekerjaan. Saya bekerja sama dengan Febzoo nih. Febzoo, Hyperzoo. Jadi Febzoo itu bikin channel YouTube namanya Hyperzoo dan mereka itu mau bikin podcast gitulah. Dan saya ditunjuk menjadi hostnya. Saya sangat senang di Hyperzoo. Saya di sana bukan cuma sekedar host tapi saya juga menjadi part of mereka. Jadi kayak kalau misalnya ada saran, ada ide apa, saya dibebaskan. Nah, itu yang membuat saya di Febzoo itu ngerasa nyaman banget gitu. Saya merasa memiliki. Dan menurut saya nggak ada yang lebih baik kalau misalnya ketika kita merasa memiliki, bekerja itu jadi lebih happy, lebih senang, lebih semangat gitu. Ayo kita kembangkan channel ini gitu. Makanya saya jadi kawan-kawan tolonglah nonton Febzoo, Zoo Talk itu nama channel, nama programnya Hyperzoo. Nama YouTube-nya Hyperzoo, nama programnya Zoo Talk. Silakan di subscribe dan silakan di komen, ditonton ya kawan-kawan ya. Ya biar umurnya juga panjang. Jadi saya bertahan juga di Febzoo karena traffic penontonnya naik. Karena kan kalau kantor melihat secara data, jadi nggak bisa kayak ini bagus nih, saya janjikan ini bagus, nggak bisa secara data. Dan saya memahami itu sebagai orang yang bergerak di dunia industri kreatif juga kawan-kawan. Dan awalnya itu di season 1 udah habis di akhir Desember kemarin dan kembali lanjut lagi di season 2. Jadi bakal ada 12 episode lagi. Bintang tamunya sejauh ini masih komik-komik. Mungkin kedepannya bakal banyak juga dari yang lain juga dan ya doakan saja ya kawan-kawan semoga channel itu berkembang dan jadi lebih baik lagi gitu. Itu yang Hyperzoo. Ada sih satu lagi reguleran saya nulis program di salah satu stasiun TV. Awalnya saya ngerasa wah luar biasa nih tahun 2023 lumayan nih ada 3 reguler. Pertama podcast Pandeka, yang kedua podcast Hyperzoo, yang ketiga nulis program TV. Cuman akhirnya nulis program TV saya hold dulu karena belum dibayar. Saya buka-buka aja lah di sini lah. Kalau nonton orang-orang TV itu nonton lah. Intinya saya senang sekali bekerja sebagai penulis. Mungkin banyak beberapa kawan-kawan tidak tahu kalau saya juga bekerja sebagai penulis kreatif di program TV. Jadi kan kalau TV itu setiap programnya itu ada tim kreatif yang akan menuliskan kayak ide ceritanya, terus mengisi jokesnya, apalagi tuh. Ya pokoknya semua hal yang berhubungan dengan skrip lah. Nah, saya dapatlah sebuah program TV. Acaranya berlanjut reguler. Awalnya dari pilot. Jadi sebelum tayang di TV, bikin pilot dulu. Saya yang nulis. Terus revisi, bikin pilot lagi. Masih saya yang nulis. Terus akhirnya tayang reguler setiap 1 minggu ya. 2 kali seminggu kalau nggak salah. Tayang reguler di TV gitu. Nah, hampir setiap minggu saya ngirim satu. Jadi dia kan tayang Sabtu Minggu. Cuman saya dapat jatahnya 1 kali seminggu karena penulisnya 2 orang. Satu lagi saya nggak tahu siapa. Jadi penulisnya 1 orang saya. Setiap minggu saya ngirim skrip. Setiap minggu saya ngirim skrip. Cuman masalahnya adalah ya pembayarannya nggak jelas. Maksudnya kayak dijanji-janjiin mulu nih rahasia kita aja ya. Tapi saya sebar di YouTube saya.
awal mulai saya dapat project ini itu sebelum Ashika lahir. Nah, cobalah kawan-kawan bayangan. Sebelum Ashika lahir saya udah nulis 2 kalau enggak salah, 2 atau 3 ya. 2 lah gitu sebelum Ashika lahir. Lahir Ashika terus dikabari lagi programnya lanjut, kita butuh skrip lagi. Oke, saya kerjain. Kalau enggak salah ya udah sampai 7 episode atau 8 episode itu saya nulis. Nah, waktu saya tanya pembayarannya gimana nih, masa saya kerja aja tapi pembayarannya enggak ada gitu. Terus ya orang TV-nya kayak enggak jelas lah kasih informasi, kan itu berhubungan dengan si manajer yang mempertengahkan saya dengan orang TV-nya. Saya mendesak manajer saya mendesak TV enggak jelas gitu. Ya pada akhirnya saya cuma ngomel-ngomel doang, marah-marah kayak ya saya sudah kerja masa enggak ada kejelasan, saya minta tanggal hak saya dibayarnya kapan, enggak ada kejelasan. Nah disitulah saya mikir, hold dulu lah gitu. Udah mau lah saya nulis. Maksudnya kalau 1-2 itu masih belum ya masih wajar lah. Ini udah sampai 7 atau 8 episode saya tulis. Belum ada satupun. Jadi ya udahlah gitu. Gak usah lah dulu, hold aja lah dulu gitu. Carilah penulis lain yang mau nulis tanpa dibayar gitu. Ini satu hal yang sebenarnya agak saya kurang setuju ya dari pendapat kawan-kawan yang bekerja di dunia kreatif terutama TV. Banyak kawan-kawan tuh bilang kerja di TV itu anggap aja menabung Rin gitu. Jadi kita kerjain aja. Kita nanti dapat bayarannya itu nggak terduga suatu saat gitu ada gitu. Tapi bayarannya pasti masuk gitu. Jadi anggap saja kita tuh bekerja di TV sebagai menabung. Terus saya mikir kayak orang tuh menabung kalau kebutuhan hidupnya sudah penuh, sudah tercukupi. Ya dong. Ini saya nulis ini kerja ini untuk memenuhi kebutuhan hidup saya gitu. Kamu suruh menabung, mana masuk? Wajar nak saya ngomel-ngomel, mana bayaran saya? Ini kapan dibayar nih? Ini udah 8 episode belum ada bayaran satupun gitu. Makanya saya hold dulu lah gitu. Ya tapi itulah kehidupan industri TV ya. Kayak cuma TV deh. Kalau yang lain-lain digital itu lebih cepat. Terus anggapannya kalau di TV kan dapat promosi Rin. Lah kalau di belakang layar mana dapat promosi? Kalau tampil ya masih saya terima lah, saya tampil di TV. Bayarannya 2 bulan atau 3 bulan Rin, oke enggak masalah. Tapi kan exposure ada gitu. Kalau di belakang layar penulis program, enggak ada, orang enggak tahu itu penulisnya si Rin, enggak tahu orang. Nah jadi gitulah ya. Jadi enggak masalah, mungkin itu pula level saya di tahun 2023 tuh dites sama Allah untuk ya bersabar aja dulu Rin. Semoga 2024 lebih baik. Nah kan ini pula. Terus apalagi yang terjadi 2023 ya? Awalnya mau pengen bikin special show di akhir tahun tapi enggak bisa lah karena sudah rame kali. Jadi di tahun ini aja 2024 aja rencananya saya bakal bikin special show. Begitulah kawan-kawan, itu soal pekerjaan ya. Dan soal kehidupan pun di tahun 2023 kemarin kan saya sempat, badan saya tuh sempat gemuk 84 atau 85 berat saya ketika itu tuh. Udah mulai ngeluh tuh. Naik tangga ke lantai 2 lah menghembus nafas saya kan. Ini enggak masuk ini. Soalnya waktu itu kan jadi di tahun 2023 itu saya di bulan apa ya lupa. Pokoknya setelah lebaran itu saya di Padang aja nunggu Ashika lahir. Sampai balik ke Jakarta tuh di bulan November baru balik ke Jakarta. Jadi April kalau nggak salah tuh ada sekitar 5 bulan atau 6 bulan saya di Jakarta. 7, itulah. Kayaknya setahun saya di Padang. Pokoknya ada beberapa bulan lama tuh. Saya di Padang. Nah di Padang tuh kan kerjaan saya enggak terlalu banyak. Bikin konten enggak terlalu banyak juga. Karena saya fokus untuk menjaga istri dan bersiap untuk lahiran anak gitu. Nah makan aja tuh kerjaan saya tuh. Banyak makan, banyak ini. Kerja dikit makan, kerja ini makan. Sampai 85 berat saya. Terus enggak iya nih. Enggak masuk nih. Pas lahiran anak mencoba kan gendong-gendong
Awalnya mungkin masih kuat. Ternyata konsisten gendong anak tiap hari. Oh, pegel juga tangan saya, nak masuk ini, sakit pinggang saya kayak gini nih. Oh, nak, saya harus diet ini. Saya cobalah diet ini intermittent fasting, diet puasa gitu. Jadi makannya itu cuma dari jam 12 sampai jam 6. Jam 12 siang sampai jam 6 sore. Habis itu nak makan lagi, ada makan minum aja. Nak masuk. Kadang 3 hari 2 hari nggak makan malam juga jadinya. Terus saya kombinasi lah dengan bola, main bola di bola satukan kita di Padang, main mini soccer. Rutin tuh hampir tiap minggu pasti ada saya main bola. Karena saya nggak bisa olahraga lari bisa, cuman nggak seru aja. Orang kan kini banyak olahraga lari, running. Saya kalau olahraga mending kayak badminton, main bola, pokoknya yang duel lah gitu. Ada hasrat pengen menang, ada hasrat untuk lebih berjuang lagi. Kalau lari itu kayak pacu lari pun kayak ya cuman itu doang gitu. Nggak ada, menurut saya ya, ini mungkin banyak orang tersinggung, apalagi runners tersinggung dia. Tapi jujur saya ngerasa biasa aja, nggak terlalu menyenangkan. Dan teruslah konsisten. Akhirnya di akhir tahun kemarin si Ani, istri saya bilang, abang kayaknya kurusan bang. Oh iya, masa sih? Terus banyak orang bilang agak kurusan. Saya pikir karena saya mulai cukur brewok yang di sini sama kumis, kan dulu tuh agak hancur mulut saya tuh, banyak kumis tuh. Saya cukur lah. Saya pikir karena itu kurusnya. Terus saya timbang, ternyata berat saya sekarang itu sudah 78. Berarti turun 7 kilo. Target saya itu 75. Berarti ada sekitar 3 kilo lagi yang pengen saya turunkin. Ya intinya gitulah ya. Diturunkan sedikit ya, itu baru dibentuk badan nih. Setidaknya lebih banyak otot lah daripada lemak. Karena sumpah Ashika makin lama makin besar. Cepat kali pertumbuhannya, makin besar dia. Terus dia juga kalau digendong itu lasak gitu kan, butuh tenaga ekstra untuk menjaganya gitu. Nah kalau saya bule beraya juga nih, cepat capek saya mengendong dia. Makanya saya jaga kesehatan saya untuk jadi lebih baik lagi lah. Ya gitulah ya, setidaknya kaleidoskop saya di tahun 2023 ini. Nah di tahun 2024 saya bakal ngapain? Saya sudah nulis ini. Jadi di belakang kamera ini ada papan whiteboard saya besar. Ini sudah saya tulis semuanya di tahun 2024 planning. Judulnya For All the Family Always. Kayak film Loki. For All the Family Always. Kuarter pertamanya Januari, Februari, Maret. Jadi saya target cuma 3 bulan. Kalau target setahun, kita ingat pandemi, semua orang target setahun, tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak jadi, gagal. Jadi 3 bulan aja. Dan 3 bulan pertama ini saya pengen konsisten menggambar. Juga di tanggal 7 Januari nanti saya bakal buka open commission. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen digambarin dengan karakter yang saya bikin nantinya, nanti adalah lihat saja Instagram saya Rian Hermana atau di TikTok saya Rian Hermana. Informasinya banyak di situ nanti ya. Terus juga mulai kembali menggarap karya stand up. Rencananya di pertengahan tahun Juni 2024. Judulnya nanti saja. Terus juga kembali fokus bikin komik di bulan Desember 2024. Jadi pertengahannya special show, akhir tahun bikin komik. Semoga lah ya terrealisasi ya. Karena makanya saya dari sekarang tuh konsisten menggambar dan lain-lainnya. Tuh, untuk kerja saat ini Hyperzoo kembali hadir lagi. Silakan ditonton. Tadi sudah saya bilang juga, podcast Pandeka belum tahu kapan. Bersabar saja kawan-kawan. Oh ya, dan satu lagi. Ini yang paling penting sebenarnya. Pacah Parui, kita akan tag lagi. Berarti udah oke ya. Kita akan tag lagi, berarti Pacah Parui akan jalan. Ini 1 episode aja dulu ya. Saya nggak bisa berjanjikan akan terus konsisten, tapi ini 1 episode lagi Pacah Parui akan tayang di awal Januari. Awal atau akhir ya, kalau nggak salah ya.
awal sih. Karena di tanggal ini harusnya kami lagi produksi. Di minggu awal itu kami lagi produksi. Bagaimana ceritanya nantilah di minggu depan saya akan cerita bagaimana memproduksi Pacah Paruy kembali setelah absen berapa tahun? Setahun absen. Ya sekitar itulah ya. Nah, itu aja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.